lanjut perjalanan. Kemana kita Kai? Ini dari konten kreator itu Pak. Oke. Ada memohon izin lawan Bapak Kepala Desa Cantong Kiri Hilir nih Pak. Oh iya, betul hilir atau kampung hari itu. Anak mah espas bola lawan batu-batu di sini. Oh, bagus saja itu. Sebelumnya pertemuan beliau isi buku tamu dulu lah. Oh, masalah iya. ini kewajiban buku konten karena biar tamu datang ke sini, jadi ngisi buku tamu. Oh, iya. Keperluannya. Oke. Ini Bang, kawan dulu nih Sama dulu. Oh iya. Tentunya kami berdua nih. Iya. Kita sekretarisnya mungkin polos, sekretaris desanya kan lah. Pengadesnya tapi kan dari orang. Pak Kadesnya alhamdulillah lihat ada hal karena masuk aja langsung atau ngurus sekolah sekarang dulu. Iya, tapi takonakan dulu kalau sih dia lagi pegawai. Ya, Sekat. langsung aja dulu. Misi Pak. Yo, selamat masuk. Misi Pak. Oke. Jadi kedatangan kami ke sini, jadi Pak, kami mau minta izin untuk ekspos wilayah desa Cantong Kiri Hilir sehubungan dengan Bapak Kepala Desanya, jadi kami mau mohon izin lah sama Bapak. Oke, jadi kalau masalah ekspos untuk masalah jenis Cantong Kiri Hilir, yang pertama dulu masalah khususnya apa dulu yang akan diekspos. Kita dari sini Pak, kita sebagai konten kreator dari YouTube, jadi kita memperkenalkan untuk dari YouTube itu tentang gua-gua alam-alam sekitar dan sejarahnya. dan sejarah yang ada di sini. Oke, jadi mungkin kalau berbicara masalah sejarah, banyak hal yang menyangkut dengan sejarah yang khususnya ada di desa Cantong Kiri Hilir ini. Namun paling tidak pada saat ini kita bisa laksanakan hanya salah satu dari beberapa banyak sejarah yang akan kita coba telusurikan hari ini, dan mungkin salah satunya adalah masalah Gua Tengkorak, yang mana Gua Tengkorak ini ya tidak jauh berada dari kantor desa Cantong Kiri Hilir ini, mungkin berkisar kurang lebih 1 km dari kantor desa Cantong Kiri Hilir. Kita sudah sampai di tempat yang dinamakan Gua Tengkorak atau lebih akrabnya disebut orang Batu Liang Kalam. Betul yang kalau Ya, kalau kira-kira ada pendamping kami kah Pak untuk berangkat ke sana? jadi kalau masalah pendamping, jadi mungkin saya langsung akan Langsung Bapak langsung ya, mendampingi. langsung Pak Kadesnya yang mendampingi. langsung ya. Jadi mungkin ini adalah tahapan yang pertama yang kita laksanakan untuk penelitian atau pemberian informasi, bahkan penggalian informasi tentang Gua Tengkorak yang ada di wilayah desa Cantong Kiri Hilir. Dan lewat ini juga kami akan memperkenalkan kepada masyarakat banyak, kepada masyarakat baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, bahwasanya di wilayah desa Cantong Kiri Hilir, Kecamatan Rumahulu, Kabupaten Kota Baru juga memiliki yang bisa kita jadikan sebagai aset wisata untuk para pecinta wisata yang ada di tanah air maupun yang ada di luar negeri. Jadi dengan konten ini ya kita berharap supaya orang di luar sana mengenal sejarah, budaya, bahkan potensi dari wisata di wilayah desa Cantong Kiri Hilir itu seperti apa, sejarahnya seperti apa. Maka
kita akan mengikuti cerita di selanjutnya karena kami akan melaksanakan kegiatan berangkat dari titik nol kami dari kantor desa untuk mendampingi kawan-kawan untuk menjelajahi di mana itu Gunung Tangkorak, sejarahnya seperti Nah ini goanya, goa yang batunya, gunung batunya. Tangkorak yang mana tidak jauh lagi dari tempat ini, namun kita harus melewati kebun masyarakat. Ya, komunitas. Jadi ini salah satu tokoh kita, Tokoh masyarakat, tokoh pemuda. yang akan membantu kami dari pihak desa untuk memberikan keterangan, dan kita akan mulai masuk pada kebun masyarakat, kebun masyarakat kita, dan jalannya lumayan Mana ekstrim? masih bisa kita jalan kaki, dan mungkin jangan cuma dewasa, mungkin masih bisa kita mendaki jalan ini. Dan kita mulai arah mendaki ke pegunungan tadi. Jadi para pemirsa, oke, kita sudah mulai melakukan pendakian untuk bisa sampai ke titik yang kita tuju pada pagi hari ini, yang mana mungkin dari sini kurang lebih 50 sampai 100 meter lagi kita sudah sampai di titik yang akan kita tuju, yang dinamakan Gunung Tangkorak, atau lebih akrabnya di desa sini menyebutnya, ada masyarakatnya dalam Batu Liang Kalam. Nah dulu. Ini pembekal, ini apa ini pembekal? Piring zaman dulu. Jadi zaman dulu ada zaman Datu, dimana zaman Datu itu harta dan kekayaan dari sebuah kerajaan itu disimpan di gua-gua, di gunung-gunung batu. Dan ini ada salah satu contoh yang kami dapatkan pada hari ini. Ini baru kami sampai di pertengahan jalan menuju ke titik yang kita akan tuju pada hari ini. Dan ini sudah bukti nyata, ini adalah piring melawin. Jarak kami sini piring melawin, tapi ini sudah pecah
pecahnya, ini adalah salah satu tanda bahwasanya Gunung Tengkorak di sini memang memiliki satu sejarah yang nyata. Makanya kami pada hari ini akan menelusuri sampai di titik atas sana, di mana kami akan menjelaskan nanti kepada pemirsa semua, supaya kami akan memperkenalkan sejauh mana sejarah dan keberadaan lukisan-lukisan. Jadi mungkin perlu diperjelas lagi. Ini ada salah satunya. Itu ada salah satu tanda bahwasanya pernah ada kehidupan di sini di beberapa ratus tahun yang lalu. Oke, jadi kita sudah sampai di titik pertama. Yang mana titik pertama ini kita menunjukkan salah satu barang bukti. Yang mana salah satu barang bukti bahwasanya di gua ini pernah ada sebuah kehidupan. Mungkin beberapa ratus tahun yang lalu. Jadi ini adalah salah satu bukti. Salah satu bukti bahwasanya di sini pernah ada kehidupan manusia. Di beberapa mungkin kita belum bisa memprediksi. Ini adalah namanya Tabala. Tabala itu artinya kalau kami orang Dayak, pada waktu zaman dulu orang meninggal itu tidak ada istilah dikubur di tanah atau seperti yang di zaman modern zaman sekarang ini. Tetapi pada waktu zaman dulu sejarahnya orang Dayak itu mati dibikinkan tebala. Terus tebala ini bedanya dengan peti mati sekarang tuh ada bedanya. Bedanya di mana ini tuh? Nah, jadi kalau bedanya, kalau peti mati sekarang itu kita terbuat dari papan, dari kayu olahan. Mungkin di senso atau di serkal atau di bansau. Tetapi ini adalah kalau tebala ini terbuat dari pohon kayu yang memang sengaja dibentuk seperti kotak untuk membuat mayat di dalamnya. Dan mayat itu tidak dikubur. Jadi diandak di mana itu? Nah, jadi itu bahasa ininya, bahasa kampung sini dilarung. Kalau dilarung itu artinya sudah diolahkan tabala, dibuat mayatnya di dalam, diantar ke goha. Inilah salah satu goha tempat pengantaran mayat pada zaman dahulu. Nah, jadi para pemirsa semua supaya mengerti, jadi ini salah satu bentuk sebagian kecil dari tabala, dan ini kayunya kita tidak terlalu jelas karena ini sudah mulai lapuk, sudah kelawasan, jadi kada terlalu jelas. Ini sekitar berapa persen ini sisanya ini lagi kemekar? Ini paling mungkin 5-10% aja lagi nih sisanya. 10%. Nah, ini salah satu bukti bahwa pernah ada kehidupan di tempat ini. Nah, jadi konon katanya bahwasanya di tempat ini juga, di sekitaran tempat ini ada tengkorak manusia yang mana kita tidak pernah tahu itu umurnya sudah berapa puluh atau ratus tahun. Ya, tetapi kita akan coba nanti mencari informasi kepada masyarakat sekitar kita, kepada tua tengkorak yang besar itu adalah zaman manusia dada 7 kilan. Oh, dada 7 kilan dada. Nah, kalau kita ini berapa kilan aja lagi? 2. Nah, 2 kilan kita bisa membayangkan kalau 7 itu kayak apa ganalnya. Nah, itulah kenapa ada tengkorak yang ganal dan ada tengkorak yang halus. Nah, sampai saat ini masih ada lah tengkorak itu. Nah, jadi sampai saat ini menurut keterangan dari masyarakat kita yang sudah pernah melihat itu masih ada, tetapi ada kalanya kita bisa melihat dan bisa tidak melihat karena itu posisinya memang sudah bisa dikatakan goib atau bahasa di sini digado orang sebelah. Nah, itu. Nah, jadi di zaman dahulu tidak menutup kemungkinan suku Dayak dimanapun, khususnya di wilayah Kabupaten Kota Baru, pada waktu mereka meninggal sama perlakuannya dengan yang ada di sini. Artinya dimasukkan di dalam tabala, diantar ke goa atau ke gunung yang mungkin di situ menurut orang-orang tua bahari itu di dalam batu ini ada juga tengkoraknya. Nah,
terletak di Desa Canduk Hilir. Jadi di sini di wilayah RT 3 Dusun 2 Desa Canduk Hilir, Kecamatan Tulung Hulu, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Ya, jadi kami akan mencoba untuk memperkenalkan ini supaya orang-orang di luar sana bisa mengenal Desa Canduk Hilir atau Batu Lasung, mereka memiliki potensi apa di dalam wisata. Jadi sesuai dengan program pemerintah, kita akan meningkatkan dan kita akan membuka sebanyak-banyaknya mungkin situs-situs yang ada yang menyangkut masalah sejarah, itu kita jadikan tempat wisata di wilayah Desa Canduk Hilir ini. Jadi selain daripada gunung ini masih banyak, ini hanya sebagian kecil gunung yang memiliki sejarah yang unik, tetapi gunung-gunung lain masih ada ini. Dan kuburnya sampai sekarang ini pun ada yang pernah ketemu, ada yang tidak, karena posisinya beliau kan seorang datu, jadi tidak menutup kemungkinan kuburnya pun kita susah kita temuin. Tapi kalau pas waktu kita memang secara kebetulan kita ketemu, maka itu akan ketemu. Itu letaknya di mana pembakar itu yang kuburan Datu Labuhan? Nah, kuburan Datu Labuhan itu letaknya di sekitar Tanjung Belipat. Ngarannya Tanjung Belipat itu ada Sungai Mantawiji. Ngarannya Mantawiji Basar. Tapi di situ di dalam di sungai itu ada lagi ngarannya Tanjung Belipat. Jadi di sekitar Tanjung Belipat arah ke hulu di situ, menurut informasi orang-orang tua dulu, di situ adalah kubur Datu Labuhan. Jadi selain pada Datu Labuhan, di sini ada 3 datu lagi, namanya Datu Putak, Datu Wana, dan Datu Kambang. Nah, dari Datu Putak, Datu Wana, Datu Kambang, jadi salah satunya keturunan dari 3 datu itu adalah saya sendiri, keturunan dari Kai sampai orang tua sampai saya sendiri, salah satu keturunan dari datu yang 3 itu tadi. Khususnya di wilayah Kecamatan Tulung Hulu dan pada umumnya di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Jadi kepada para pemirsa yang menonton, mungkin postingan pada hari ini tolong di subscribe dan ditonton, dipelajari, dan mungkin suatu saat yang berminat untuk datang di sini bisa menghubungi kami kepada YouTuber ataupun kepada pihak pemerintah desa, dan kami siap mendampingi yang sangat luar biasa. Jadi mungkin pada saat ini saya tidak akan menunjukkan tengkorak-tengkorak itu karena ini tahap awal menjajakan kami di sini. Ini akan buat lagi video selanjutnya. Jadi bukan berarti ini kami membuat video yang awalnya ada membuat Anda penasaran, tidak, tetapi kami akan menyajikan sebuah video dari YouTube yang terbaik, artinya sesuai dengan fakta di lapangan. Nah, jadi salah satunya tadi Tebala itu tadi yang sudah saya jelaskan dari awal. Nah, itu salah satu Tebala ngarannya boy. Contoh bahwa pernah ada kehidupan di tempat ini di beberapa ratus tahun yang lalu. 100 berapa Nah, ratus jadi tahun dulu nanti tuh. pun kita akan tunjukkan juga suatu saat. Saya akan kembali setelah kami berkoordinasi dengan semua pihak yang terlibat, yang kami anggap mengerti masalah sejarah di sini. Kami akan kembali membuat lagi konten, dan itu kami akan menunjukkan tengkoraknya, menunjukkan tanda-tanda bahwa di tempat ini atau di tempat lain pernah ada sebuah kehidupan yang mana kita belum pernah tahu sebuah kehidupan itu tepatnya pada abad atau tahun keberapa lagi. Jadi sesudah ini akan ada lagi konten lagi, dan akan ada konten lagi sampai semuanya selesai. Dalam arti kata selesai itu khusus sejarah yang berada di sekitaran sini, berbicara masalah tengkorak, buat tengkorak. Nah, jadi di sini mungkin saya sedikit bisa ceritakan, di zaman dulu ada seorang guru SD di wilayah Desa Canduk Hilir yang pernah naik ke gunung ini, atau orang lain yang pernah naik ke gunung ini,
mengganggu tengkorak dan sesudah pulang dia sakit, bahkan ada yang gila. Jadi saya tidak mau hal itu terjadi kepada pemirsa, tetapi coba kita akan mengenal lebih dekat itu seperti apa. Nah, kalau kita ingin mengenal lebih dekat, berarti kita datang di tempat ini. Nah, kalau kita cuma nonton, ya tidak semuanya yang kita tampilkan di situ bisa terlihat. Tapi kalau kita datang di sini, ya Berarti ini terbuka untuk umum aja ya Pak? kita usahakan terbuka untuk umum, tetapi kalau memang itu sudah kita jadikan statusnya sebagai wisata, objek wisata. Jadi mungkin sesudah ini ada banyak konten-konten lagi yang akan kami buat. Nah, jadi harapan kita dengan konten ini kepada Muspika, kepada pemerintah daerah Kabupaten Kota Baru, mampu membantu kami untuk membangun sebuah wisata di sini, dari dinas sosial, kebudayaan, mampu bekerja sama, bahkan mungkin kalau boleh suatu saat nanti kita sama-sama datang di sini. Bupatinya, Mungkin dari kita DPR, hadirkan dari di dinas sini sosial, ya kita mengharapkan kerjasama. Karena apa? Kita lakukan ini bukan untuk kami masyarakat Batu Lasung saja, tetapi ini untuk semua, untuk masyarakat Batu Lasung, untuk Kecamatan Ujung Hulu, Kabupaten Kota Baru, dan untuk Provinsi Kalimantan Selatan, bahkan untuk negara Republik Indonesia. Jadi kita akan memperkenalkan sejauh mana sejarah yang bisa kami ungkap di sini, dan sekarang kami berada di sini nyaman sekali karena posisi udaranya sejuk, dingin hawanya, dingin daripada AC hampir. Kalau AC kita masih ada suka-suka enggaknya, kalau di sini rasanya memang enak, alami. Bukan salah satu budaya, salah satu sejarah yang unik yang mungkin di desa lain tidak ada ditemui. Nah itu, jadi sekali lagi harapan kami dan harapan saya juga sebagai kepala desa, supaya pemerintah baik Muspika maupun Muspida, provinsi dan pusat bisa bekerja sama dengan kami, kita bersinergi, karena ini untuk kita semua, bukan untuk kami Batu Lasung atau Campur Gilir, bukan untuk kami Ujung Hulu, bukan untuk kami Kota Baru saja, bukan untuk kami Kasar saja, tetapi untuk kita seluruh Indonesia. Ini yang sering membantu kami untuk naik di tempat ini, karena beliau juga salah satu orang yang suka naik ke gunung Batu. Nah, jadi posisinya ini nggak terlalu jauh dari kantor desa tadi, mungkin kurang lebih 1 kilo sampai di sini. Jadi mungkin satu saat kalau pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu pecinta alam, pecinta wisata, dari Matsala mungkin yang mau melihat langsung, monggo datang di kantor desa atau hubungi kami. Jadi channel kami ada di situ di YouTube, bisa nanti koordinasi langsung dengan ini kawan-kawan kami, ini adik kami. Ini sebenarnya mereka adalah bagian daripada anggota Karang Taruna di Secang Gilir, dan mereka ingin mengembangkan wisata ini supaya menjadi wisata yang terkenal. Jadi kami sebelum menjadikan tempat ini menjadi tempat wisata, kami perkenalkan dulu. Kami tunjukkan, ini loh, ada ini, dan ada ini. Kami mencoba untuk menjelaskan satu persatu. Nah, kalau itu sudah nanti dikenal oleh banyak orang, ya. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone.